Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah. NIM saya 20013303020001. Saya dari Prodi Akuntansi kelas 1A. Saya di sini ingin menyampaikan kesimpulan atau garis besar dari makalah saya dari mata kuliah Pancasila Akuntansi. Dosen pengampunya Ibu Mariatul Kiptiah, Asos, MSI. Tema yang saya angkat di sini adalah COVID-19 dan tantangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama-tama, saya ingin menyampaikan latar belakang dari pembuatan makalah saya. Demokrasi merupakan suatu upaya untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, di mana rakyat memegang kedaulatan pemerintahan dan diikutsertakan dalam suatu negara. Di Indonesia, sistem demokrasi sendiri telah mengalami beberapa perubahan dari masa ke masa. Namun, dengan adanya perubahan-perubahan tersebut, masalah utama yang sebenarnya berada di posisi yang tepat bagi bangsa Indonesia adalah bagaimana mempertinggi tingkat kehidupan ekonomi dan kehidupan sosial, politik yang demokratis di tengah masyarakat yang beraneka ragam pola budayanya. Secara garis besar atau kesimpulan dari makalah ini adalah dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir, masyarakat Indonesia mengalami keresahan yang sangat manusiawi karena Indonesia terpapar musibah COVID-19 dan juga bukan hanya di Indonesia, melainkan di seluruh dunia. Di Indonesia sekarang, COVID-19 tersebut berdampak fatal terhadap kematian manusia, perekonomian negara, serta adanya perubahan karakteristik terhadap demokrasi Indonesia sekarang, khususnya bagi penata kelolaan negara yang umumnya relatif belum mendapat perhatian secara seimbang dari para akademisi. Karakteristik transisi demokrasi kendatinya konsep transisi demokrasi itu sendiri masih terus dalam perdebatan di kalangan para akademisi. Cukup beralasan jika dukungan dan kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam mengatasi wabah COVID-19 juga diartikulasikan sebagai bagian dari uji nyata terhadap eksistensi otoritas negara. Bahaya politisasi COVID-19 untuk pencitraan politik jelang Pilpres yang akan datang. Tantangan demokrasi sendiri yang ini terkesan berlebihan dan cenderung prematur. Namun, sebagai upaya antisipasi, ia layak dipertimbangkan. Natural dari pemilu, termasuk Pilpres, ialah kontestasi untuk mendapat kekuasaan. Oleh karena itu, segala cara pun dihalalkan, termasuk politisasi musibah COVID-19 untuk pencitraan politik. Bahaya politisasi tersebut yaitu pembatasan pada social distancing untuk menekankan hak menyampaikan aspirasi di ruang publik. Seperti diketahui, kebijakan ini antara lain melarang warga Indonesia untuk berkumpul di ruang publik dengan tujuan mencegah penularan COVID-19. Dengan demikian, dapat dipastikan selama periode pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial, tidak dimungkinkan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi di ruang publik. Dengan demikian, dapat dipastikan selama periode pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial ini tidak mungkin bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi di ruang publik. Oleh karena itu, agar tidak terjadi dusta di antara kita, seharusnya pihak lembaga penyelenggaraan negara, utamanya DPR RI, menunda sejumlah agenda pengambilan keputusan penting yang menghendaki perlibatan aspirasi publik selama periode pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial tersebut. Penutup saya di sini, saya ingin menyampaikan saran. Sebagai generasi muda, kita harus menciptakan generasi yang baru, yang memiliki pengalaman politik yang berbeda, yang mengalami sosialisasi atau pendidikan politik, serta memiliki aspirasi dan pengetahuan politik yang berbeda pula dari generasi sebelumnya. Satu hal lagi, yang paling penting adalah kita harus menanamkan nilai-nilai demokrasi pada diri kita sendiri, kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Demikian presentasi saya mengenai makalah COVID-19 ini. Saya ucapkan salah hilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.